Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Islam. Yang pertama ada perekonomian Abbasiyah. Abbas bin Abdul Muthalib memimpin Bani Abbasiyah fokus pada stabilitas negara. Al-Mansur mendorong penerjemahan buku kuno Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat, tafsir, tasawuf, kalam, dan nahwu saraf. Pertanian maju di wilayah subur sawat, pusat pemerintahan. Baitul Hikmah berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada perekonomian pada masa Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah pelopor konsep perpajakan melalui karyanya Al-Kharaj yang menekankan pentingnya ilmu ekonomi dalam manajemen pemerintahan. Kitabnya membahas pajak, jizyah, dan administrasi pemerintahan. Sambil menentang kontrol harga oleh pemerintah, dia juga memperkenalkan konsep zakat sebagai solidaritas sosial dan perdagangan luar negeri dengan istilah tabadul. Abu Yusuf menjelaskan pendapatan negara dari ghanimah dan faid sebagai pendapatan insidental. Yang ketiga ada perekonomian pada masa Al-Syaibani. Al-Syaibani menyajikan pemikiran ekonominya dalam kitab Al-Kasb sebagai tanggapan terhadap sikap zuhud pada abad kedua Hijriah. Dia menekankan pentingnya mencari rezeki dalam Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf. Menafkahi keluarga bukan hanya untuk kebutuhan materi, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat manusia. Produksi dianggap sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi dalam Islam. Bersama dengan konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah, Al-Syaibani menggambarkan produksi sebagai bagian dari kewajiban imarah kaun, yaitu menciptakan kemakmuran untuk semua makhluk. Yang keempat, perekonomian pada masa Abu Ubaid. Abu Ubaid, seorang ahli hadis dan fiqh terkemuka, menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam perekonomian Islam. Dia sering menangani kasus pertanahan dan perpajakan dengan baik selama menjabat sebagai qadhi di Tarsis. Abu Ubaid memiliki pendekatan seimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Dengan kepentingan publik didahulukan jika bertentangan dengan kepentingan individu. Menurutnya, sumber daya seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima atau pohon pribadi, melainkan harus dimiliki oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir ada perekonomian pada masa Al-Mawardi. Al-Mawardi menekankan peran negara dalam memelihara agama dan mengatur dunia dengan tujuan utama yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan membiayai layanan publik yang diperlukan, karena individu tidak mungkin melakukannya sendiri. Rakyat diwajibkan taat kepada kepala negara selama dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam masalah perpajakan, Al-Mawardi memiliki pandangan yang sedikit berbeda karena variasi harga tanaman. Negara dapat menggunakan pinjaman publik untuk memenuhi kewajibannya, dengan syarat memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan.